Sejarah singkat atau managib perjalanan hidup seorang ulama besar Kalimantan Barat, Maulana Al-Qutub Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Gadri Jamalullail, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan bermazhab hukum pada fikih Syafi'iyah. Tarikahnya adalah tarikat Alawiyah. Beliau adalah Maulana Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Gadri Jamalullail, seorang penyebar Islam dari semenanjung Arab yang terkemuka di negeri Melayu. Dilahirkan di Tarim, Hadramaut tahun 1708 Miladiah. Beliau menemui zaman keemasan Tarim, masa Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Mata rantai nasabnya secara tersambung kepada pemuka Nabi, pemuka para Nabi, penghulu para Nabi, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di usia muda, tepatnya 18 tahun, beliau dalam semangat fisabilillah meninggalkan tanah kelahiran menuju Malabar, pantai barat India, berguru, memperdalam ilmu kepada ulama besar di kota Kulandi yang bernama Sayyid Muhammad bin Hamid. Di tahun 1730 Miladiah, setelah 4 tahun mendalami agama, beliau kembali berlayar menaungi samudra hingga tiba di pantai barat Kalimantan. Pangeran Bendahara Ahmad bin Sultan Syarif Abdurrahman Al-Gadri dalam risalahnya meriwayatkan bahwa Sayyid Muhammad bin Hamid berkata, Al-Habib Husain Al-Gadri, jikalau Tuan mau keluar dari negeri Kulandi, maka boleh pergi mencari negeri di sebelah timur. Jikalau Tuan, yaitulah Habib Husain, hendak duduk membuat tempat diam, maka Tuan boleh lihat di mana-mana daun kayu terlebih baik dan bagus hijaunya, maka disitulah Tuan membuat tempat diam di itu. Mempawah adalah negeri di belahan timur yang memiliki gambaran sifat-sifat sebagaimana pesan dari gurunya Sayyid Muhammad bin Hamid. Daerah tempat tinggal beliau segera berubah diliputi keramaian penduduk, karena kehadirannya melahirkan banyak kemaslahatan. Terbentuk bandar baru di Pulau Terusan bernama Galaherang. Daerah tersebut dibangun menjadi pusat ilmu dan penyebaran Islam terpenting di Kalimantan Barat. Kemajuan Galaherang melatar belakangi kepindahan kerajaan Mempawah dari si bukit ke Terusan. Pada akhirnya Galaherang dikenal bernama Mempawah. Muslim dari Sanggau, Sintang, Matan, Sambas hingga dari Sumatera, Kalimantan Selatan, Sulawesi berdatangan ke Galaherang. Mereka ingin menemui beliau untuk menuntut atau menimba ilmu agama Islam dan meraih keberkahan dari ulama. Kesuksesan beliau dalam membangun dan memimpin Galaherang dan daerah-daerah sekitarnya menempatkan beliau berkedudukan sebagai Tuan Besar Mempawah. Sultan di negeri-negeri Melayu menaruh hormat kepada beliau. Sultan Badarudin Palembang menawarkan kepadanya untuk kedudukan mufti besar di Kesultanan Palembang. Sepeninggalannya mereka masih memberikan hormat kepada Tuan Besar Mempawah. Sultan Riau sengaja datang menziarahi pusaranya. Sultan Simpang Matan menghadiahkan nisan batu marmer dari makamnya. Di masa itu Mempawah menjadi tujuan baru bagi perjalanan muslim dari berbagai daerah. Kehadiran niatan utama hijrahnya adalah dakwah Islam. Di dalam niatan sama, Habib Umar As-Segaf, Habib Abu Bakar Al-Idrus, Habib Muhammad Al-Qudsi berlayar bersama
Maulana Al-Habib Husain Al-Ghadri Jamalul Lail. Mereka adalah 4 sahabat seperguruan di Majelis Ilmu Syed Muhammad bin Hamid. Mereka di kemudian hari dikenal sebagai penyebar Islam kenamaan di Aceh, Siak, Kalimantan dan Terengganu. Beliau di Matan disambut secara istimewa di istana. Ketinggian ilmu dan akhlak membuat Sultan menempatkan dalam tata pemerintahan kesultanan sebagai sahibul wilayah qadha. Kedudukan dimuliakan tidak membuatnya taat pada Sultan dalam hal tidak semestinya. Hukum Islam di masa beliau ditegakkan secara berkeadilan karena tanggung jawabnya sebagai qadhi. Maulana Al-Habib Husain mulai membangun kehidupan rumah tangga di Matan dengan menikahi 3 muslimah tempatan. Istri pertama beliau bernama Nyai Tua, ibu dari Maulana Sultan Syarif Abdurrahman Al-Ghadri. Istri berikutnya adalah Nyai Tengah dan Nyai Bungsu. Al-Habib Husain Al-Ghadri Jamalul Lail wafat di hari Rabu pada tanggal 20 Maret 1771 Miladiah, bertepatan dengan atau bersamaan dengan 3 Zulhijjah 1184 Hijriah, tepatnya di waktu zuhur. Usianya dalam hitungan kalender Masehi memasuki umur 63 tahun. Selanjutnya jenazah beliau dimakamkan di daerah tepian sungai kecil Desa Sejegi bersebelahan dengan pusara Nyai Tua.